Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan presentasi dalam video ini. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan, SE MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Amania Mufidah sebagai pemateri pertama, yang kedua saya sendiri, Dian Safitri sebagai moderator, dan yang ketiga Mela Octavia sebagai pemateri kedua. Adapun topik yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini yaitu tentang spekulasi, proyeksi, dan bisnis dalam Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Amania Mufidah. Kepada Amania Mufidah dipersilakan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang bisnis dan investasi dalam Islam. Islam mendukung umatnya untuk memiliki kemerdekaan dalam hal keuangan, termasuk dalam investasi. Dalam Islam, investasi disebut mudharabah, yakni menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang, sehingga si investor mendapat bagi hasil dari keuntungan. Investasi dalam Islam mengenal pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat. Persentase keuntungan dibagikan secara merata, termasuk juga kerugian. Artinya, investasi dalam Islam berarti saling berbagi resiko, kerugian, dan keuntungan. Bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis, dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu, di balik bisnis menurut Islam yang dihalalkan ini tentu saja ada etika dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, B. Spekulasi dalam investasi. Sebagai institusi keuangan modern, pasar keuangan tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan terbuka yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling. Kedua, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Ketiga, spekulasi adalah kegiatan game of chance, sedangkan bisnis adalah game of skill. Keempat, spekulasi telah meningkatkan earned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun baik yang bersifat positif maupun produktif. Kelima, spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Dan yang terakhir, spekulasi adalah outcome dari sikap mental ingin cepat kaya. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah penyampaian materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Mela Octavia. Kepada Mela Octavia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri kedua. C. Proyeksi bisnis atau investasi. Sehubungan dengan perkembangan bisnis modern, di mana bisnis merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat dihitung hasilnya secara pasti di masa depan. Maka, upaya untuk meramalkan atau memproyeksikan hasil bisnis di masa yang akan datang. Dengan demikian, teknik proyeksi bisnis merupakan suatu langkah yang harus dilakukan. Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast.
Teknik yang digunakan dalam proyeksi yaitu 1. Proyeksi bisnis dengan metode rata-rata dan pemulasan. 2. Proyeksi bisnis dengan analisis korelasi. 3. Proyeksi bisnis dengan analisis regresi sederhana. 4. Proyeksi bisnis dengan analisis regresi berganda. 5. Proyeksi bisnis dengan metode dekomposisi. 6. Metode proyeksi dengan box Jenkins atau ARIMA. 7. Proyeksi pembangunan dengan analisis input atau output. 8. Metode proyeksi kualitatif. Yang D. Penerapan analisis statistik untuk proyeksi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ada beberapa teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk membantu dalam memprediksi atau memproyeksikan hasil masa depan. Pada bagian ini akan diberikan salah satu contoh penerapan teknik statistik untuk memproyeksikan hasil masa depan dalam bisnis atau investasi. Teknik statistik yang digunakan adalah teknik regresi tunggal. Data yang diperlukan: 1. Jumlah tahun yang lalu, misalnya 5 tahun yang lalu dari 2009 sampai 2013. 2. Variabel pengaruh atau independen variabel, misalnya variabel jumlah penjual. 3. Variabel terpengaruh atau dependent variable, misalnya variabel laba. Sekian dari pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.